Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Tiongkok. Tokoh utama kasus ini adalah Chuling. Dia lahir pada bulan September 1973 dalam sebuah keluarga terpelajar di Beijing. Sejak kecil, dia adalah anak yang sangat berbakat. Dia bisa memainkan piano dan guqin dengan sangat baik. Dia juga seorang perenang handal. Tahun 1992, Chuling yang berusia 18 tahun diterima di Universitas Tsinghua jurusan kimia. Menjadi pemimpin dalam band sekolah. Di saat yang sama, dia adalah perenang peringkat kedua di kota Beijing. Pada tanggal 11 Desember 1994 di malam hari, naik ke aula konser Beijing untuk memainkan guqin. Dan pada tahun 2007, Chuling yang berusia 34 tahun malah menjadi seperti ini. Seluruh tubuh lumpuh, pandaiannya mundur ke usia 6 atau 7 tahun, gangguan bahasa yang parah, kedua mata hampir buta. Rumah sakit mengeluarkan sertifikat kecacatan 100%. Sebenarnya, apa yang telah terjadi membuat wanita yang luar biasa, cantik dan menarik, wanita yang sempurna dan berbakat, menjadi seperti sekarang ini? Setelah konser Beijing yang terkenal, artinya setelah 11 Desember 1994, Chuling mulai merasakan sakit perut. Awalnya dia mengira itu hanya sakit perut biasa. Dia mengambil beberapa obat penghilang rasa sakit di klinik sekolah dan kembali ke asrama. Tapi obat penghilang rasa sakit tidak menghilangkan rasa sakitnya. Akhirnya, rasa sakit itu bahkan menyebar ke seluruh tubuh. Tidak sampai 2 atau 3 hari, hampir semua rambut Chuling rontok. Tanpa pilihan lain, Chuling hanya bisa meminta izin sakit dari sekolah untuk pulang ke rumah dan memulihkan diri. 23 Januari 1995, rambut Chuling benar-benar rontok semua. Nyeri tubuh yang parah menyebabkan fungsi tubuh merespon, dan Chuling pun pingsan. Orang tuanya segera mengirimnya ke rumah sakit Tongren Beijing untuk pemeriksaan dan perawatan. Tapi setelah sebulan pengobatan dan pemeriksaan umum, rumah sakit Tongren tidak pernah bisa menemukan penyebab penyakit Chuling. Dokter menganggap Chuling belajar di jurusan kimia, menduga dia teracuni oleh bahan kimia, karena siswa akan memiliki catatan jelas saat mereka menggunakan reaksi kimia. Universitas Tsinghua menuliskan daftar bahan kimia yang digunakan oleh Chuling, langsung menyerahkannya pada rumah sakit Tongren. Namun ditemukan bahwa dalam eksperimen Chuling, sama sekali tidak ada reaksi yang bisa membuat Chuling keracunan. Setelah sadar di rumah sakit, hal pertama yang diinginkan Chuling adalah kembali ke sekolah untuk ujian akhir. Tapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengambil pena dan menulis. Sampai setelah festival musim semi, pada tahun 1995, situasi Chuling berangsur-angsur membaik. Chuling juga memiliki kakak perempuan bernama Wu Jin. Wu Jin belajar di Universitas Beijing jurusan biologi, tapi saat kegiatan belajar di luar kampus, dia tidak sengaja jatuh dari tebing dan meninggal. Orang tua Chuling telah mengalami sakitnya kehilangan seorang putri. Sekarang, putri satu-satunya terbaring di rumah sakit karena rasa sakitnya. Mereka harus menjaga putri ini bagaimanapun caranya. Tapi sepulang sekolah dimulai pada tahun 1995, Chuling mengabaikan orang tuanya yang keberatan, bersikeras kembali ke sekolah untuk menyelesaikan pelajaran yang terlewatkan, dan menebus ujian di akhir semester sebelumnya. Pada hari ke-8 setelah Chuling kembali ke sekolah, yaitu 23 Maret 1995, Chuling sekali lagi mengalami koma karena rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Proses penyakitnya sangat cepat. Dia hampir tidak punya waktu untuk menghubungi orang tuanya. Langsung pingsan total. Rumah sakit meminta agar Chuling dikirim ke unit perawatan intensif di ICU dan mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Agar orang tua Chuling mempersiapkan kematian putri mereka kapan saja, masalah ini segera dilaporkan oleh media. Teman sekolah menengah Chuling, Bei Chicheng, segera bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar. Setelah 3 tahun, bisa melihat teman dekatnya lagi,
seharusnya menjadi hal yang sangat membahagiakan. Tapi saat Bei Qingcheng melihat Chuling lagi, dia begitu ketakutan hingga ingin lari. Tubuh Chuling penuh dengan tabung infus. Matanya melotot, sama sekali tidak seperti Chuling, yang disebut wanita cantik sempurna saat itu. Tahun 1995, internet baru saja masuk ke Tiongkok. Hanya ada sekitar 400 komputer di negara ini. Dan hanya Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, Universitas Beijing, Universitas Tsinghua, dan universitas atau lembaga penelitian ilmiah terkemuka lainnya barulah mendapatkan fasilitas tersebut. Bei Qingcheng kebetulan punya teman sekelas yang mengkhususkan diri dalam mempelajari dan menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan negara asing. Bei Qingcheng melihat bahwa rumah sakit sama sekali tidak bisa mendiagnosis penyakit Chuling. Mungkin ada kesempatan untuk mencari bantuan dari dokter asing. Jadi, pada tanggal 8 April 1995, mulai menuliskan penyakit Chuling, nyeri parah di seluruh tubuh, yang menyebabkan koma, rambut rontok parah, kelumpuhan, saraf wajah, gangguan pernafasan, telah kehilangan kemampuan pernafasan, dan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dikirim ke internet. Kurang dari setengah jam, Bei Qingcheng menerima balasan pertama. Dalam beberapa jam ke depan, sudah menerima ratusan email, dan di email ini 30% menyebutkan kata talium. Talium adalah unsur logam langka, larut dalam air, hampir tidak berwarna dan tidak berbau saat dilarutkan. Sejenis zat yang sangat beracun, pernah digunakan sebagai genus atau insektisida. Jika tertelan atau disentuh oleh manusia, akan mengalami kegagalan sistem saraf pusat, penyakit sistem pencernaan, gejala seperti rambut rontok, menghirup 1 gram saja bisa menyebabkan kematian. Bei Qingcheng dan teman sekelasnya menerjemahkan balasan ke bahasa Mandarin dan menyerahkannya ke Rumah Sakit Union. Dan kali ini, kondisi Chuling sudah sangat kritis. Organnya rusak dengan cepat. Tapi tidak ada cara yang berhasil. Rumah sakit hanya bisa melakukan pertukaran darah sebesar 2000 cc, tapi pertukaran darah skala besar seperti itu membuat Chuling terinfeksi hepatitis C. 2 hari kemudian, rumah sakit mengadakan seminar tentang Chuling dengan Universitas Tsinghua. Universitas Tsinghua mengkonfirmasikan Chuling tidak melakukan eksperimen apapun yang berkaitan dengan talium selama masa sekolahnya. Rumah sakit juga menolak kemungkinan keracunan talium, karena pertama-tama unsur talium adalah obat yang dikendalikan. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang reaksi ini, dan tidak mudah untuk mendapatkan talium. Hanya ahli yang bisa mendapatkannya. Kedua, Universitas Tsinghua mengkonfirmasi bahwa Chuling saat di universitas tidak ada paparan eksperimen terkait talium. Ketiga adalah internet merupakan hal yang baru dan asing pada saat itu. Dokter tidak mempercayai balasan dari website. Karena itu, rumah sakit langsung menolak bantuan Bei Qingcheng, serta menyangkal kemungkinan keracunan talium. Namun Bei Qingcheng masih tidak menyerah pada konsultasi online. Setengah bulan kemudian, hampir 3.000 email berfokus pada kondisi Chuling, kemungkinan besar keracunan talium, tapi rumah sakit tidak mempercayainya. Kondisi Chuling semakin memburuk dari hari ke hari. Bei Qingcheng juga telah membantu ibu Chuling untuk mencari cara menguji kandungan talium di tubuh Chuling. Akhirnya melalui perkenalan seorang teman, pada 27 April ibu Chuling menghubungi Profesor Chen Chengyang dari Institut Kesehatan Kerja dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Akibat Kerja. Topik penelitian utama mereka adalah elemen talium. Rumah sakit segera mengumpulkan sampel darah, urin, dan cairan cerebrosial Chuling, diserahkan pada Chen Chengyang. Begitu dilakukan pengujian, unsur talium dalam tubuh Chuling ternyata puluhan ribu kali lipat dari orang biasa. Dan cara mengobati keracunan unsur talium adalah detoksifikasi dengan Prussian Blue.
Ini adalah pewarna tekstil biru, sama sekali bukan obat, tapi memang obat khusus untuk keracunan talium. Harganya juga sangat murah. Chen Zhenjiang menemukan 2 puncak di peta deteksi, artinya Chuling memang telah 2 kali keracunan. Secara umum, kemungkinan penyebab keracunan adalah 1. Tertekan secara tidak sengaja atau kontak yang tidak sengaja. 2. Bunuh diri. 3. Keracunan yang disengaja oleh orang lain. Chuling yang 2 kali keracunan talium tidak mungkin tertelan secara tidak sengaja atau kontak yang tidak sengaja karena tidak ada orang di sekitarnya yang terkena racun. Bunuh diri yang lebih tidak mungkin. Keracunan talium adalah proses kronis dan tingkat rasa sakit yang disebabkan dengan proses bahkan mungkin menyebabkan koma. Maka hanya ada orang lain yang meracuninya. Jadi siapa yang begitu kejam menggunakan racun ini? Selain mencari cara untuk pemulihan Chuling, orang tua Chuling masih memiliki sebuah masalah lain. Dosis besar dari logam langka, bagaimana bisa masuk ke tubuh putrinya? Dan siapa yang melakukannya? Pada malam hari tanggal 28 April 1995, hanya sehari setelah Chuling didiagnosis keracunan talium, orang tua Chuling segera meminta untuk melaporkan kasus tersebut, tapi tak lama setelah pelaporan, pada tanggal 1 Mei, saat liburan panjang 7 hari menurut Undang-Undang Tiongkok, ada pencurian di kamar Chuling. Satu-satunya hal yang hilang adalah perlengkapan mandi Chuling. Bukti fisik penting seperti itu hilang setelah kasus dilaporkan. Benar-benar aneh. Jadi polisi mulai ke arah lain. Larutan talium adalah reaksi yang dikendalikan. Siapapun yang terpapar harus segera didaftarkan. Dan Chuling keracunan di masa sekolah. Pada saat itu, di Universitas Tsinghua yang memiliki akses cairan talium. Hanya ada 7 orang, 2 orang guru, 3 mahasiswi pasca sarjana, 2 mahasiswa sarjana. Asrama untuk mahasiswa pasca sarjana terpisah dari asrama mahasiswa sarjana. Dari 2 sarjana ini, satunya adalah pria, mustahil untuk memasuki asrama putri. 1 orang yang tersisa yaitu Sun Wei, yang berbagi asrama dengan Chuling. Jadi Sun Wei dibawa ke kantor polisi sebagai tersangka utama untuk diinterogasi. Setelah 8 jam interogasi terus-menerus, Sun Wei dijemput oleh keluarganya. Keluarga Chuling berulang kali bertanya kepada polisi tentang proses interogasi. Selalu tidak ada hasil. Jawabannya selalu dalam penyelidikan. Tahun 2007, Chuling berusia 34 tahun. Karena unsur talium membunuh sel saraf Chuling, sel saraf tidak bisa beregenerasi. Chuling diberikan sertifikat cacat permanen oleh rumah sakit. IQ kembali ke usia 6 atau 7 tahun. Kedua mata hampir buta. Rumah sakit Universitas Kedokteran Beijing Union juga dihukum. Memberikan kompensasi Chuling sebesar 100.000 RMB karena kesalahan diagnosis dan penanganan yang tidak tepat. Namun, hingga 2008, ketika ayah Chuling meminta kasus Chuling keracunan talium dirilis, dia baru mengetahuinya pada tahun 1998, yaitu 10 tahun yang lalu, kasus Chuling keracunan talium sudah ditutup. Awalnya pada 25 Agustus 1998, Badan Keamanan Publik mengumumkan karena batas waktu undang-undang, pembatasan tindakan wajib Sun Wei sebagai tersangka diangkat, tapi sebagai keluarga dekat korban, ayah Chuling tidak beritahu bahwa kasusnya telah diselesaikan. Setelah pembatasan pergerakan wajib dicabut, Sun Wei pindah ke Amerika. Selain itu, perlu disebutkan kakek dan paman Sun Wei, mereka semua memegang posisi penting di Partai Komunis dan HPPCC. Kasus Chuling keracunan talium berakhir seperti ini. Siapa pelakunya? Kasus ini masih belum terjawab. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini. Jika suka video ini, silakan share dan like, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!